Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam. Oke, untuk siang hari ini kita akan melaksanakan lab bareng dengan Kak Anita. Nah, Kak Anita ini langsung dari Taruna PIP Makassar dan sekarang lagi magang ya. Magang itu ya seperti PKL ya kalau seandainya anak-anak SMK ya, ataupun yang kuliah-kuliah yang lain kayak gitu. Oke, iya, perkenalkan nama saya Eka Setiawan, saya dari Wimbledon Township. Untuk bersingkat waktu, saya juga nanti mempersilakan kakak untuk memperkenalkan diri. Kakak ini panjangannya Kak Anita apa, terus tinggal di mana, terus sekarang lagi studi apa, dan ngambil prodi apa. Sekarang Dipersilakan saya Kak. sedang kuliah di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, atau yang kalian kenal itu PIP Makassar. Saya berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, dan saya di PIP Makassar mengambil jurusan Tata Laksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Sekarang saya sedang melaksanakan praktek magang selama 12 bulan di Banjarmasin, tepatnya di PT Transol. Itu aja. Ya, baik Kak. Ya, baik Kak. Terima kasih untuk perkenalannya. Jadi emang ada beberapa nih yang emang untuk persiapan sekolah kedinasan ya. Ya salah satunya mungkin untuk EP Makassar gitu. Tapi sebelumnya ini Kak, saya akan informasikan terlebih dahulu bahwa lab ini selain kita untuk lab siang hari ini, kita juga ada tryout gratisnya nih. Itu bagi teman-teman semua yang mau menanyakan mengenai sekolah kedinasan, langsung ditambahkan kolom komentar ya di bawah ini, atau kalau saya mau ikut tryout juga boleh, nanti langsung ke DM saja ke Bimbel Sambil Fonsik. Ya Kak, ini lagi emang masih belum proses ini ya, banyak yang bergabung nih Kak. Ditunggu aja, mungkin nanti ada yang mau berkomentar silakan, mau menanyakan sekolah kedinasan atau terutama untuk PIP Makassar boleh langsung ditambahkan di kolom komentar. Nah, itu. Nah, karena di sini masih belum bertanya, kita juga nanti lab ini kita akan di-sharekan ke YouTube kita, channel YouTube kita gitu. Jadi bisa nanti spill-spill untuk lihat-lihat hasil dari komunikasi kita atau ngobrol kita ini bisa dilihat di rekaman berikutnya di YouTube ya gitu. Nah, karena masih belum ada yang nanya di sini, saya yang bertanya Kak. Mungkin bisa karena di sini kan banyak nih yang mau lulus nih anak kelas 3 SMA gitu. Nah, apa sih motivasi kakak kenapa mengambil sekolah kedinasan, nggak ngambil perguruan tinggi negeri gitu? Kenapa? Dan emang adakah Jadi kenapa saya pilih sekolah kedinasan? terdekat ataupun Sebenarnya orang ini dalam jalur yang kedua ya dari merekomendasikan atau seperti apa apa yang Kak? saya Bisa diceritakan pengen. Kak? Pertamanya itu saya pengen lanjut di angkatan, tapi orang tua saya tidak mengizinkan. Jadi kebetulan nih ada tetangga saya tuh um, masuk setahun setelah saya kan masuk setahun ke PIP. Um, Kami berbagilah, kami bercerita, oh ternyata di PIP itu bagus. Begini, ada program pola pembibitan, lulus bisa, yang omongannya itu lulus bisa jadi PNS. Nah, saya carilah di informasi di sosmed, di di internet, dan ternyata oke juga ini. Jadi saya daftarlah di situ. Kalau dipikir-pikir, di sini juga bagus karena lulus kita bisa jadi PNS. Kan di PIP itu ada tiga, di angkatan saya itu ada tiga program. Yang pertama ada program pola pembibitan, program reguler, dan ketiganya itu mandiri. Nah, saya coba daftar nih yang pembibitan. Ternyata tesnya banyak juga. Tapi alhamdulillah saya bisa lulus, dan sekarang saya sudah menjalani pendidikan di sana selama kurang lebih 3 tahun ya.
Jadi motivasi saya itu selagi kamu mau, usahalah selagi bisa. Itu aja, Kak. Halo, Kak. Eh, Apakah terjelas? Oh iya, oke oke siap. Suara jelas Kak sekarang? Oke baik. Jadi Iya, pilihan kamu. iya udah ada. Oke. Eh, Baik emang tujuan awalnya kan tadi ini kan pilihan kedua ya Kak ya. Tujuan awal tadi kan ke perwira Ya, ya, pengen jadi perwira kayak gitu. Tapi emang tidak setuju dengan orang tua. Tapi sebenarnya kan ini juga semi militer ya. Bedanya nggak terlalu jauh gitu aja, tapi emang nanti tujuannya setelah lulus itu yang membedakan jadi ASN, itu yang membedakan kalau misalnya di PIP karena ada pola pembibitan kayak gitu, walaupun emang ada nanti kita akan ke tahap ke situ, ke tahap jalur karena di PIP itu ada beberapa jalur ya, nanti kita akan ke tahap itu. Tapi sebelumnya kita pengen tahu juga nih, selain dari emang motivasi kakak itu dari emang ada tetangga yang memberitahukan ya untuk perihal PIP ini gitu. Tapi emang sebelumnya nggak oh, ada untuk saya itu berpikiran dengan sekolah kedinasan pilih lain yang atau emang langsung PIP kan saja gitu karena gini, ada tetangga orang yang tua saya itu memberitahukan itu. mengizinkan saya kuliah, tapi nggak boleh di luar dari Makassar nih, nggak boleh keluar dari Sulawesi. Nah, disitulah saya berpikir, di, di Makassar kan ada 2 sekolah kedinasan nih, ada ada 3, ada PIB Makassar, Poltek Barombong, dan Poltek Bank Makassar. Dari kita pikir aja dari ketiga ini, kalau Poltek Poltek Barombong kan D3, Poltek Bank Makassar juga D3. Saya berpikir nih, kalau aku ambil D3, gimana kalau aku ambil D4 aja kan, sekalian gitu. Nanggung kalau D3, sekali ngambil kuliah, ya langsung D4-nya aja kan, biar nanti nggak susah lagi ambil S1-nya lagi kan. Jadi aku pilih PIB Makassar itu sesuai dengan pemikiran aku dan kebutuhan aku. Gitu aja, Kak. Pikir, Oke, baik, baik emang tujuannya yaitu nggak nggak mikirnya nggak mungkin lulus juga cepat kan. tapi emang lebih ke ya udah daripada D3 nanti kuliah lagi lebih baik sekalian gitu langsung pada saat tahap pertama ini ya. Ya, tapi Aku kak sebelumnya 2 kali kakak ini daftar. setelah lulus langsung daftar di PIP dan lolos atau Ya, gap ya? aku lulusan tahun 2020. Hmm, Ya, 2 kali daftar, berarti lulusan tahun berapa kak? masuk PIP tahun 2021. Iya, Lolos PIP tahun? iya, tahun. Aku Satu. ngambil Iya. ini, Berarti setahun dan ya alasan kak ya keduanya itu untuk aku bisa atau ngambil sebelumnya itu tahun pertama Poltek nggak Bank ngambil PIP? Makassar awalnya kan. Nah, 2021 itu aku mau daftar Poltek Bank Makassar lagi. Tapi kan aku tuh dari jurusan IPS nih. Dan ternyata Hmm, jurusan yang aku mau tuh udah nggak ada, udah nggak bisa lagi kan. Ada manajemen lalu lintas udara hmm, kan. Nah, pas tahun enggak. 2021 itu nggak ada di Poltek Bank Makassar. Nah, aku beralih lah ke PIP gara-gara ini temanku kan yang tetangga jelasin. Aku jurusan IP.
IPS, jadi aku nggak bisa lagi daftar dong di jurusan teknik di Poltek Bang Makassar. Aku mau daftar di luar pun, di luar Sulawesi aku nggak bolehin oleh oleh orang tua. Jadi ya mau nggak mau pilihan aku itu ke PIP, dan untungnya di PIP itu ada satu jurusan yang menerima IPS, yang dimana kita kuliah di pelayaran tapi kita nggak harus berlayar begitu. Kita cuman di bagian manajemennya aja, di bagian pelabuhannya aja gitu, administrasinya. Oh, Jadi begitu Kak. oke, baik Kak. Siap Kak. Emang benar ya, itulah Iya, lika-liku iya. ya, pilihan-pilihan ya. Baik lagi ke jodohnya kakak, emang jodohnya kakak itu di PIP. Nah, mungkin ada hal ya yang dipertimbangkan, baik itu dari pihak orang tua ataupun dari emang prodi kakak gitu. Nah, ini juga sebagai faktor buat teman-teman semua yang ikut lab ataupun Bisa. nanti di YouTube ngelihat. Nah, ini sebagai opsi-opsi. Jadi, kalau anak IPS bisa nggak Kak kalau saya ini masuk ke Menhub? Nah, boleh ke Menhub apa aja banyak kayak gitu. Tapi lihat juga prodinya apakah yang menerima IPS kayak gitu. Itu bisa kayak gitu. Sebenarnya kalau anak SMA sih nggak terlalu ini ya. Tapi kalau saya ini anak yang paket C ataupun yang anak STM itu mungkin yang agak susah juga, lebih susah daripada anak IPS ya untuk mencari ini gitu. Yang penting sih ulet aja gitu. Selain ini, kalau seandainya ada beberapa hal yang emang kurang kayak gitu, kurang bisa ditolerir lah kayak gitu. Oke Kak, tadi udah beberapa yang emang sudah masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Bagi teman-teman semua yang di sini ikut lab bareng, langsung kalau seandainya mau bertanya mengenai PFP Makassar, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar kayak gitu. Terus juga kalau seandainya mau ikut tryout gratis SKD, teman-teman juga bisa langsung DM ke Bimbel Standar Tonsik ataupun bisa langsung di template itu bisa login kayak gitu, bisa terhubung langsung dengan CS. Oke, baik Kak. Di sini masih belum ada yang bertanya nih Kak. Ke pertanyaan saya berikutnya nih. Tadi kan udah disebutkan ini untuk perihal kenapa pengambilan PIP itu ataupun ada berapa hal itu. Nah, pengen tahu nih lebih ke mendalam PIP-nya nih. Nah, di PIP ini ada beberapa Nah, di PIP Makassar itu jurusan ada ataupun 3 prodi sih jurusan. Kak. Yang Gitu. pertama Terus itu kenapa kakak Nautika, ngambil yang ketiga prodi itu itu? Teknika, dan yang kedua itu Teknika, dan yang ketiga itu Ketata Laksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Nah, saya ambil Ketata Laksanaan karena saya dari jurusan IPS, saya nggak bisa milih. Saya nggak bisa milih nautik ataupun teknik kan. Tapi semakin ke sini semakin enak juga di KLK kan, karena kita cuman urus dokumen, lebih banyak ilmunya gitu daripada jurusan yang lain. Kita bisa juga belajar tentang nautik dan teknik itu, beberapa sebagian kecilnya tuh ada juga di jurusan kami, tapi nggak semua sih. Untuk jurusan KLK sendiri ini kita belajar tentang bandaran, kepelabuhanan, urus dokumen kapal, sertifikat kapal, clearance kapal. Sedangkan untuk jurusan nautik itu untuk officer kapal. Nah, ketika lulus dia akan menjadi officer kapal, dia akan mendapat gelar ANT 3. Sedangkan untuk jurusan teknika itu untuk di bagian mesin kapal. Nanti lulusannya akan mendapat gelar ATT 3, ahli teknika tingkat 3 gitu. Untuk alasan saya pilih jurusan KLK ya tadi saya nggak bisa memilih lagi kan. Ini pilihan terakhir saya. Saya mau pilih nautik nggak bisa.
cuman bisa pilih KLK itu aja. Oke, siap Kak. Yang penting sih sekarang itu saya sebutkan juga, emang ini jodoh kakak gitu. Jadi sekarang udah mulai adaptasi dan emang sudah merasa enak, udah merasa ya itu bagus buat saya gitu, buat kakak gitu. Aku Tinggal tingkat 3. perjuangkan dan lanjutkan sampai lulus Kak. Ini Kak ada yang nanya, yoga 43D. Tingkat berapa sekarang Kak? Aku tingkat 3 sekarang semester 5. Sekarang fokusnya itu Nah, sekarang tingkat 3 setahun ini ini lagi fokus 2 tadi kan semester Kak? Bisa itu dijelaskan Kak? praktek di Fokus apa perusahaan. sekarang? Jadi kita belajar langsung di perusahaan. Seperti itu. Oke, baik. Udah dijawab dari pertanyaan dari Yoga 43D. Nah, bagi teman-teman semua yang mau ikut bertanya juga boleh ditambahkan kolom komentar. Nah, tadi kan udah disebutkan kayak, karena di sini masih belum ada yang bertanya kembali. Tadi kan udah disebutkan bahwa kakak KLK. itu ngambil Iya. D4 ya, di jurusan Nautika ya, itu. Nah, KLK ya. Oh ya, KLK. Itu kemarin ada di Poltek Bang ya, Nautika mah atau apa navigasi ya yang di Poltek Bang itu. Navigasi ya. Iya. Jadi sebenarnya untuk tahapan-tahapan agar bisa sebelum ke sana, tadi kan Kakak sempat setahun itu gagal ya. Setahun itu ikut PTN atau apa Kak? Fokus aja Ikut belajar, yang fokus. negeri, Aku ikut les atau juga. kuliah atau Nah, gap year ini aja enggak ya, ikut sama kuliah ataupun aku kerja kayak gitu. ini latihan fisik aja biar nanti tesnya itu maksimal kan. Belajar dari kesalahan sebelumnya. Aku kan lulus tuh di SKD ya. Tapi Sebelumnya emang gagalnya nilai kenapa Kak? agak rendah ya untuk lulus. Cuman 300 berapa itu. Aku lulus sampai tahap akhir, sampai pantuhir. Nah, di pantuhir itu aku gagal. Nggak tahu karena apa kan. Mungkin karena nilai SKD-ku yang kurang. Seperti itu. Dan di satu tahun ke depannya, aku fokus untuk ikut les, belajar-belajar, terus latihan fisik, dan akhirnya aku bisa lulus juga. Oke, baik Kak. Jadi emang itulah perjuangan ya, selain yaitu perjuangan, dan ketika kita gagal di tahun pertama, itu ada kesempatan di tahun kedua gitu. Jadi teman-teman semua yang ikut lab ataupun lihat video ini, jadi jangan sampai teman-teman ketika gagal pertama kali itu langsung gagal selamanya. Tapi kita itu mungkin ada kegagalan yang tertunda. Jadi teman-teman ikut daftar lagi di tahun berikutnya, ya insya Allah seperti Kak Anita ini bisa lolos itu. Nah ini juga terjadi dari narasumber sebelumnya gitu. Ada nih anak dari Taruna STIS, dia itu pas di STAN gagal gitu. Tahun pertama gagal, tahun kedua gagal, tahun ketiganya pindah ke STIS gitu. Dan itu lolos itu. Itulah, jadi emang ada beberapa hal yang harus kita korbankan, baik itu dari waktu, biaya, dan lain-lain. Tapi ya itu emang tujuannya ya untuk kita biar kita menggapai impian kita gitu. Walaupun emang tadi ada beberapa hal yang kurang, tapi akhirnya kita ambil hikmahnya. Ternyata emang jodoh kita itu dari sini gitu. Jadi itu untuk teman-teman semua kalau seandainya mau melanjutkan di
PIP Makassar atau sekolah kedinasan. Jadi itu semangat dan motivasi teman-teman harus ditingkatkan lagi. Kalau sekarang masih bingung, langsung bertanya, ditambahkan di kolom komentar kayak gitu. Baik kan? Di sini masih belum ada yang menanyakan kembali, baik untuk sekolah kedinasan ataupun untuk PIP Makassar. Saya tambahkan kembali pertanyaannya, yaitu mengenai ini Kak. Tadi kan udah berapa hal kenapa Kakak memilih PIP gitu. Nah, saya pengen tahu juga nih, kesulitannya itu, tadi kan udah ada tuh, kalau seandainya di tahapan di Poltek Bank ya, awal itu Poltek Bank itu gagalnya itu emang di Pantokir gitu. Nah, kan udah punya pengalaman. Terus sekarang di PIP. Nih, PIP ini sebenarnya ada dari segi kesusahan nggak dari tahapan tesnya kayak gitu? Pas tes aja, kayak pas tes kemarin gimana sih, menyikapinya? aku aman-aman aja. Aku tuh prioritasin dulu di SKD kan. Kalau pokoknya membuat nilai SKD kamu itu setinggi-tinggi mungkin biar kita mudah nanti di pantuhirnya. Jadi belajar aja di SKD itu. Aku kemarin dapat berapa? Aku udah lupa, mungkin ada 400 karena aku juga ikut bimbel kan. Aku ikut bimbel sebulan sebelum ini SKD, dan alhamdulillah nilai SKD ku naik kan, karena aku emang khawatirnya tuh di SKD aja. Kalau di soal fisik, terus kesehatan, terus di psikotes juga itu lumayan banyak jebakan ya. Jadi biasanya itu kita di bimbel, jadi jika teman-teman itu bimbel, maka akan banyak tips-tips dan cara biar kita tuh bisa cepet jawab pertanyaan dari soal-soal yang tesnya itu kan. Bisa dapat tips cara cepatnya menyelesaikan soal. Nah, aku pas tes kemarin itu alhamdulillah enak-enak aja pas psikotes, terus wawancara juga enak aja. Menurut aku aman-aman aja sih Kak untuk tes-tesnya. Untuk aku, ya. Baik Kak, terima kasih. Jadi itulah, jadi teman-teman dari segi pertanyaan ataupun jawaban dari Kak Anita ini, kita bisa lihat ternyata amat penting itu SKD. Ya, dan emang harus ditingkatkan. Jadi patokannya berapa sih minimal untuk lolos? Bukan itu patokannya, tapi patokannya itu cari nilai yang terbesar. Itu patokan kamu teman-teman semua. Jadi ya, soalnya tahun kemarin itu tahun 2023 ya. 2023 itu sekolah kedinasan yang paling besar itu nilainya itu di anak perempuan juga, itu di Poltekim atau Poltek itu 503 kalau nggak salah nilainya. Nah, itu sebagai ternyata ada ya nih yang nilainya sampai 500 ya gitu. Nah, itu sebagai motivasi teman-teman semua untuk bisa lolos di sekolah kedinasan kayak gitu. Jadi patokan SKD-nya itu ya. Nah, berarti Kak, menurut saya sih tahapan yang paling susah itu menurut saya dari sekian dari narasumber itu SKD. Kalau dari Kakak sendiri itu dari sekian rangkaian tes itu yang paling susah apa? SKD ya. Iya, tetap SKD. Iya. Jadi saya pengen tahu nih, tadi kan udah menyinggung mengenai tahapan untuk masuk PIP itu apa aja sih Kak? Seperti daftar dispencatar, administrasi, terus seleksi SKD. Setelah itu kesehatan, semaptaan, psikotes dan wawancara diselenggarakan di PIP Makassar. Untuk SKD saya laksanakan ada tempat masing-masing ya untuk SKD. Untuk kesehatan dan kesemaptaan itu dilaksanakan di Poltek Bank di PIP Makassar, di kampus 2 PIP Makassar. Untuk psikotes dan wawancaranya juga di kampus 2 PIP Makassar.
Tapi karena kemarin saya COVID, saya lakukannya itu online. Tapi untuk samaktanya tetap offline di kampus 2-nya. Untuk tes kesehatan ya sama seperti biasanya ya untuk keseluruhan. Sedangkan untuk kesemaptaan ada tes lari 12 menit, shuttle run, terus sit up dan push up. Untuk psikotes dan wawancara sama seperti biasanya. Oke, baik Kak. Untuk jawabannya terima kasih. Nah, jadi emang itulah tahapan-tahapan untuk menuju jadi Taruna PP Makassar. Teman-teman semua harus diperhatikan tahapan-tahapannya. Tapi kita juga pengen tahu nih Kak, tipsnya Kakak itu agar mendapatkan nilai SKD terbesar itu apa sih Kak? Misalkan dari segi mengerjakan Untuk di tes soalnya SKD ya. ataupun bisa Kalau dari aku sih soal-soal kemarin apa yang pokoknya harus belajar dulu dipelajari. Bisa kan, dijelaskan belajar Kak? belajar cara cepat menyelesaikan soal. Kan soalnya itu ada 3 macam ya. Ada tes intelijensia, ada ke tes wawasan kebangsaan dan karakteristik pribadi. Nah, dari 3 ini kamu, kalau aku sih kemarin Karakteristik. cara pengerjaan soalnya itu aku tetap mulai dari awal. Aku mulai dari soal yang paling mudah dulu. Kalau misalnya di awal nih aku dapat soal mudah, ya aku kerjain semua. Dan kalau ada soal sulit aku dulu. Terus di tes TKP-nya itu aku selesain semua dan aku nggak boleh kosong di TKP itu. Pokoknya kita kejar poin itu di TKP-nya karena nilainya tuh ada nilai di setiap jawaban. Wajib. Entah itu 5, 4, 3, 2, 1. Untuk TWK sendiri ya kita harus lagi membaca aja kan. Harus membaca. Pokoknya kan ada tuh kisi-kisi dari websitenya kan, website pencatat kalau nggak salah. Ada kisi-kisi atau kalau di tempat bimbingan itu ada kisi-kisi yang dikasih. Pelajarilah semua, baca semua. Biasanya tuh tentang nasionalisme, terus bela negara, integritas, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Kalian kuasai dulu itu, nanti enak tuh kerja soalnya. Terus di bagian TIU atau tes intelijensia umum, kalian jawab sebisa mungkin karena itu butuh ketelitian ya. Itu aja sih Kak. Oke, siap Kak. Iya. Jadi emang untuk mengerjakan soal yang SKD ini ada beberapa tips ya. Itu salah satunya dari Steve Anita ya, mengerjakan soal SKD itu seperti itu. Jadi ada beberapa karakteristik ataupun kisi-kisi ya namanya ya. Di setiap tes itu pasti ada gitu. Jadi teman-teman lihat dulu kisi-kisinya kayak gimana gitu. Jangan sampai kita nggak apa-apa sih kalau sekarang sih ngikutin, kalau belajar sekarang karena belum ada kisi-kisinya ikutin ya udah kisi-kisi tahun sebelumnya kayak gitu, belajarnya ya udah itu Nah, satu dipelajari lagi gitu. Kak, Ya ikut itulah try pentingnya out. teman-teman Itu bisa paling ikut penting. bimbel ataupun Cepat ikut selesai. tryoutnya mengenai SKD. Nah, iya, nih ya tryout. Tuh, ikut tryout. Nah, apalagi di Bimbel Standar Tonsik ada nih lagi mengadakan tryout, ikut tryoutnya gratis juga kayak gitu. Kan ada yang bayar, ada yang gratis gitu. Ini kakaknya ada yang nanya nih, Ratih ya, RS12, kakak dari Sekdin mana? Kakaknya ini Kak Anita dari PIP Makassar ya. Jadi kalau saya ini mau mengenai nanya, oh PIP Makassar, apa sih PIP Makassar? Boleh tanyakan lagi kayak gitu. Ya langsung ditanyakan
mengenai sekolah kedinasan ataupun mengenai PIP Makassar di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman semua juga, kalau misalnya mau ikut trial gratis, langsung daftarkan saja ya di template yang sudah tertera yang kita dasarkan. Kayak gitu. Oke, di sini belum ada yang pertanyaan yang spesifik mengenai sekolah kedinasan. Saya menanyakan kembali, Kak. Karena saya di sini kadang matiin kamera, kadang hidupin, Kak. Jadi biar sinyalnya itu yang masuk lebih cepat itu. Kadang-kadang kayak gitu. Iya, siap, Kak. Jadi ke pertanyaan berikutnya nih, Kak. Jadi kan ada disebutkan ya, kalau Kakak lebih ke berurutan aja. mengerjakan TIU Tapi dulu ya. TIU setelah dulu, sampai ini TKP aku baru selesaiin TKP semua. atau TWK. Ya gimana, Kak? Mm-mm. Iya, Ya, berarti mudah. berurutan berdasarkan soalnya kayak gitu. Ada kan tipe orang yang dia tuh saya pengen yang Paling mudah kayak besar dulu tuh di gitu. Misalkan yang pasti ada nilainya. Yang ada nilainya itu paling banyak itu kan TKP. TKP itu yang penting apalagi soal-soalnya itu panjang-panjang, ya udah saya kerjakan yang itu dulu deh gitu. Ada mode-mode seperti itu juga gitu. Itu lebih spesifik lagi. Jadi teman-teman semua itu ada beberapa tips sih biar teman-teman bisa, ya intinya tidak worry kalau seandainya nanti mengerjakan soal-soal seperti sekolah kedinasan atau SKD ini gitu. Terus ke tahap yang kedua itu kan mengenai singkat charter ya, ataupun mengenai kebugaran ataupun kesemaptaan ya. Nah, itu kan tadi sudah disebutkan ya untuk ininya. Nah, tipsnya untuk latihannya, Kak, latihan untuk kebugarannya Kakak sendiri kan kemarin sempat Kalau gak ada untuk kegiatan nih, emang fokus kesempatannya untuk sendiri, kegiatannya ya untuk persiapan tes aku ini nih. bareng kakakku Apa ya. saja tips-tipsnya saya Aku setiap pagi dijelaskan. atau sore tuh paling sempetin jogging. Jogging terus minimal tuh push up atau sit up juga. Kalau shuttle run aku jarang belajarnya, paling seminggu sekali. Kalau push up sama sit up itu harus ya, sama lari 12 menit biar nanti otot kita tuh nggak kaget, badan kita tuh nggak kaget pas tesnya. Terus untuk kesehatan ya Kak juga, untuk kesehatan ya kalian makannya tuh Ya sebulan boleh, Kak, minimal untuk lah, kesehatan minimal wawancara tuh deh sekali. sebulan sebelum tes kesehatan. Kalian jangan kurangin dulu makanan-makanan berminyak, es, pokoknya makanan-makanan yang sehat aja dulu ya. Pokoknya jangan makan makanan instan dulu, makan yang sehat-sehat aja sebelum tes kesehatan itu. Terus untuk psikotes dan wawancara itu tipsnya apa ya? Kalau psikotes itu kan gambaran dari diri kita sendiri kan. Jadi biasanya biasanya sih tuh kalau psikotes tuh aku dapat tipsnya tuh di bimbel. Sebenarnya nggak nggak terlalu jauh dari SKD sih, karena ada soal-soal kayak verbal gitu kan. Jadi belajar belajar aja, tetap belajar gimana aja. Banyak Itu tuh ya, di Kak ya. internet soal-soal psikotes, banyak banget. Jadi bisa sekalian belajar aja dari situ. Kalau aku gitu aja sih, kumpulin soal-soalnya, terus belajar, cari cari apa arti dari setiap soalnya, gitu aja. Terus kalau wawancara ya persiapkan diri, um, persiapkan diri bicara untuk bicara kan banyak tuh pewawancara bisa nilai kita dari cara bicaranya aja. Jadi berusaha untuk public speaking aja sih menurutku. Jawab apa yang ditanyakan. Iya, jawab apa yang ditanyakan, yang tidak ditanyakan nggak usah. Jujur ya, Iya, Kak ya, harus jujur. Bisa. Jangan sampai menimbulkan pertanyaan berikutnya.
Nah itu yang bahaya tuh. Udah gitu ditanya berikutnya dia nggak bisa jawab. Udah. Apalagi kalau seandainya nggak konsisten. Wah udah itu. Habis itu kalau nggak konsisten. Oke, kayak gitu ya teman-teman tips-tipsnya ya untuk tahap tesnya gitu. Saya pengen tahu juga nih untuk di PP Makassar ini untuk biaya nih. Biaya masuk ataupun biaya pendaftaran, kan dari biaya pendaftaran. Ah iya, sebelum ke biaya itu, kakak sebelumnya itu untuk tes kesehatan itu tes ini Kenapa Kak? dulu nggak? Apa namanya? Tes kesehatan atau tes Tes kesehatan? medisnya Prakes Kak. tes kesehatan apa sih namanya ya? Yang bayar ke dokter? Enggak. Untuk tes medis Hmm, kalau aku sebelumnya enggak nggak? sih. Kalau aku Sebelumnya enggak, karena ini nggak? aku tuh Tes pernah medical beberapa check kali up dulu. ikut lomba kan. Dan aku pernah kemarin ikut Paskibra. Jadi udah Oh cek enggak, itu. kan setahun sebelumnya. Alhamdulillah bagus-bagus aja. Oh, pernah deh kayaknya medical check up. Iya, pernah di mana ya? Untuk biayanya sendiri ditanggung Oh, sama gitu. bimbel juga kan. Sudah include di bimbel. Terus apa lagi ya? Sebelum tes itu aku pembersihan karang gigi dulu kan, pembersihan karang Oh, gigi, terus pembersihan bagus aja Kak. Iya. iya, baik Kak. Tadi, halo Kak, tes dulu coba suaranya. Halo. Ah, bagus. Oke. Baik. Jadi itulah ada tes Iya, medical check up ya. mending Jadi benar-benar dia mending ini opsi saja kalau misalnya teman-teman di sini belum yakin untuk tes kesehatan, medical check up juga boleh kayak gitu. Nah, saya iya kalau belum yakin kayak gitu. Ada juga misalkan dia itu ikut tes TNI dulu, biasanya kan tes TNI itu duluan kayak gitu. Nah, itu biasanya dia udah tes kesehatan tuh, dapat tuh surat untuk dapat ternyata untuk kesehatan ini memang normal-normal, ya udah ikut tes berikutnya untuk sekolah kedinasan itu bisa reviewnya itu dari tes sebelumnya itu juga bisa. Nah itu sebagai opsi-opsi teman-teman semua untuk menghadapi tes sekolah kedinasan terutama untuk di PIP Makassar. Oke Kak, ke pertanyaan berikutnya di sini belum ada yang menanyakan kembali untuk sekolah kedinasan PIP Makassar itu. Nah, saya ingin menggali kembali tadi kan masih belum sempat nih untuk mengenai biaya nih. Biaya itu dari pas pendaftaran sampai sekarang itu kalau kuliah ini biayanya apa aja biaya sih? saya Ada biaya selama enggak? Yang saya kuliah tahu ada atau kalau saya di biaya rumah. pas tesnya aja. Untuk tes biasanya ada Coba biaya dari pendaftaran ya ini aja biaya pas tes sekitar sama pertama masuk deh. 150.000 150.000. Terus SKD juga aku lupa biaya SKD-nya Kak, 150.000 kalau nggak salah. Terus kesehatan itu kesehatan plus sama itu sekitar 2 jutaan. Terus kalau Kurang psikotes lebih segitu. wawancara itu sekitar berapa ya? 400-an Kak. Itu tergantung instansi masing-masing sih Kak. Kalau kesehatan sama akta dan psikotes wawancara tuh tergantung instansi masing-masing. Kalau kemarin kesehatan sama akta itu gabung jadi kurang lebih 2 juta. Terus psikotes wawancara tuh kurang lebih 400.000. Gitu aja. Kalau biaya pas masuk itu untuk seragam apa segala macam aku bayar berapa ya? Kurang lebih 15 juta deh. Terus aku nggak bayar SPP, aku cuman bayar uang makan sama laundry aja sama air bersih di kampus. Biayanya itu sekitar berapa ya per bulannya? Per bulannya itu cuma sekitar sejutaan aja Kak. Itu
Iya, itu betul. Tapi itu pas awal masuk itu ada biaya biaya yang makannya per baju, bulan terus itu biaya makan 1 juta selama lebih, itu satu per bulan ya dua tuh, lah. bukan setahun biaya makannya itu. Uang jajan beda lagi. Hmm. Beda sama uang jajan ya. Ya, jadi itulah teman-teman semua kalau saya mau di PAP Makassar itu ada persiapan Iya, itu juga ya untuk aku itu biaya-biayanya kayak gitu. bayarnya per bulan ya. Berarti asrama itu sudah Dan termasuk ikut sebulan itu asrama sampai lulus ya, sekitar Kak, ya? 2 lebih. Air bersih. Oh iya, bayarnya per bulan. Oh iya, itu udah termasuk makan, laundry, sama asrama ya. Biasa air bersih juga kayak gitu. Jadi ya tinggal angkat koper lah di Batam kayak gitu teman-teman semua. Itu persiapannya. Jadi teman-teman jadi untuk IPB Makassar seperti itu. Mungkin di kedinasan lain bisa sama juga bisa beda kayak gitu. Terutama untuk Kemenhub mungkin gak jauh beda gitu. Nah kayak di STAN itu kan asramanya cuma 1 tahun saja gitu. Kalau dari di STIS itu tidak ada asrama gitu. Kalau saya di STMKG mungkin tahun depan itu sudah mulai asrama full gitu. Baik terus Poltekin udah asrama, IPDN udah asrama full gitu. Mungkin kemudian yang lain juga udah mulai asrama semua ya kayak gitu. Ini Kak, ke pertanyaan berikutnya karena masih ada berapa waktu nih. Jadi teman-teman semua di sini yang ikut live, kalau seandainya ada yang mau nanya silakan tanyakan mengenai sekolah kedinasan atau terutama itu untuk PIP Makassar itu. Ini Kak, ke pertanyaan berikutnya dari saya yaitu mengenai tadi kan sudah kasih tipsnya juga untuk biaya-biayanya ya, biar sering untuk tes itu ya nggak kaget gitu, dipersiapkan dari sekarang. Nah, dari ininya nih Kak, hal-hal yang emang kegiatan Baju untuk baju-bajunya seragam, ini kalau Senin apa ya, sampai baju-baju Kamis tuh seragam itu bajunya beda-beda tuh ya PDH tiap yang harinya warna itu. coklat kan. Terus kalau Jumat itu pakai baju loreng, tapi tahun ini kayaknya diganti jadi pakai baju hijau deh, PDL hijau. Soalnya aku lihat adik-adik kelas aku sekarang udah pakai PDL hijau di hari Jumat. Terus Sabtu itu pesiar. Hmm. Jadi Jumat sore itu pesiar, Minggu Minggu sore masuk lagi. Jadi kayak gitu. Per minggu dapat pesiar. Jadi enak aja. Oke, jadi itulah teman-teman untuk ya sebenarnya enak sih kalau sini kita berpikir untuk biaya pendidikannya itu emang kita gratis ya. Itu sudah termasuk kalau kita bandingkan dengan mohon maaf nih ke sekolah yang lain ataupun universitas lain, itu termasuk yang enak. Jadi teman-teman kalau masih ada kesempatan diperjuangkan untuk sekolah kedinasan itu karena benefitnya itu bagus banget baik itu untuk teman-teman, karir teman-teman ataupun keluarga teman-teman. Jika emang pengen kalau diibaratkan mengangkat derajat ya orang tua ya, itu juga bisa salah satunya kayak gitu. Oke Kak, di sini saya bertanyakan kembali mengenai hal-hal misalkan uh, yang Iya. diteskan itu ya, diteskan itu kan ada misalkan kalau kakak kan Sisa jalur mandiri Polbit aja. ya. Dan Nah, ada jurusan pasti jalur lebih lain mahal nggak sih. Kak untuk masuk PIP selain Polbit? Mandiri. Hasil gimana? Iya, karena kan mandiri ya. Ya, diibaratkan ya biaya pendidikannya Iya, pasti. Pendidikannya sekitaran pasti itu beda banget. Ya, mungkin kalau kakak kan 1 jutaan lah. Itu bisa sampai mungkin 5 sampai 7 juta atau 8 juta gitu lah. Untuk yang mandiri kurang lebih.
segitu. Pada umumnya mungkin kayak PTN-PTN lain. Oke, di sini masih belum ada yang bertanya nih tadi untuk mengenai sekolah kedinasan, terutama untuk PIP ya. Nah, kakak sendiri di sini selain, kesehariannya. nah pengen tahu nih di PIP itu Jadi kegiatannya kita itu kesehariannya ngapain aja sih di Kak? pagi hari kan Selain pendidikan ya. kegiatannya tuh bangun, terus sholat berjamaah, terus sarapan bareng, terus itu setelah itu apel pagi kan, setelah itu pembelajaran sampai siang, setelah itu apel makan siang sama-sama pengecekan terus makan siang bareng, terus setelah itu lanjut kuliah lagi kan sampai sore. Terus sorenya itu kita adakan olahraga sore atau enggak pembersihan sama-sama. Setelah itu malamnya kita makan malam bareng, terus kegiatannya tuh free lagi kan. Kegiatan free, bebas mau ngapain, mau belajar kah atau mau pokoknya setelah makan malam itu boleh aktivitasnya apa aja. Terus apel malam boleh deh tidur. Kayak gitu aja setiap hari sampai hari Jumat. Jumatnya boleh pulang Jumat sore. Balik lagi di hari Minggu sore. Oke, baik Kak. Ya, pengen tahu juga nih Kak untuk ini nih. Kalau seandainya ada yang gigi bolong itu Ada aja, bisa boleh masuk aja. nggak nih? Ada Tergantung nggak dari nih teman tesnya kakak itu juga. yang emang giginya itu Tes bolong tapi dia lolos kesehatannya kayak gitu gimana. untuk PIP? Bolongnya juga Ada nggak kayak gitu? bolong gimana. Boleh ditambal. Boleh. Aku juga ada beberapa yang ditambal. Apakah harus ditambal? Ya, periksa gigi juga. Makanya sebelum tes itu tambal gigi kalau Oh boleh gitu. periksakan Jadi dulu. emang betul ya. Sebenarnya diperiksa ya kak gigi juga ya. Hmm. Kalau itu Kalau kurang ada tahu juga sih. patah kaki atau patah Oh, tangan kata itu gimana temenku kan? nggak apa-apa Tapi kak. udah sembuh gitu. Ada riwayat tapi Yang penting udah sembuh kan. Yang penting udah sembuh. oh, nggak apa-apa. Yang penting kuat push up ya ataupun lari ya. Udah sembuh. Soalnya kemarin itu ada yang datang itu atau nggak salah itu ke sini nih. Dia itu dari STTD atau mana gitu. Dia atau pelayaran gitu. Dia tangannya itu tiba-tiba seleo Oh, kayak kalau gitu bisa push up, dan udah nggak bisa pull bisa up aja lagi nggak kayak boleh gitu karena kan hingga kita dia di tuh kampus juga keluar push up gitu apalagi kalau gara-gara taruna itu. kan. Nah, berarti kalau Baik, seandainya kalau udah nah itu kalau seandainya ini itu kalau udah sembuh sih nggak apa-apa gitu. Cuman ya itu harus menjaga itu tuh ya kan kalau rentan kan kalau seandainya orang udah sembuh. Jadi teman-teman semua itulah kalau seandainya mau melanjutkan itu ya kalau seandainya ini dipersiapkan kalau seandainya sembuh ya bersyukur kayak gitu. Tapi berkacamata nggak banyak juga boleh ya kan kak, yang nanya-nanya kayak gitu. maksimal Kalau seandainya minus di PP itu boleh minus berkacamata atau satu maksimal kak. minus berapa tuh? Aku nggak minus, soalnya aku Boleh. nggak tahu. Katanya temanku maksimal minus satu kak, kemungkinan ya. Tapi tergantung dari tes kesehatannya lagi sih, karena kan semua berpatokan sama itu kan. Minus satu ya. Iya. Hmm. Iya. Oke.
Sebenarnya kalau seandainya di PP Makassar ini lulusannya jadi apa sih? Gitu. Apakah bisa ke, misalkan kalau STAN itu dia itu bisa di Kementerian Keuangan, bisa juga di Pemda, bisa Kalau juga di lulusannya PIP itu untuk yang program statistika, pola pendidikan kan BPS gitu. Nah kalau itu seandainya PP bisa bisa di kayak gitu Kementerian nggak? Perhubungan kayak di Kesyah terus di Kepelabuhanan, KSOP, terus Dirjen Perhubungan Laut. Terus ada juga penempatan senior kami itu di instansi-instansi sekolah kedinasan kayak Poltekkes Surabaya, PIP Semarang, atau PIP Makassar pun ada kan. Kembali ke instansi juga bisa tergantung ya iya bisa ngajar juga bisa Ngajar juga di atau gimana? pokoknya tergantung penempatannya di mana aja. Ngajar juga Kak kalau ke instansi. Oh gitu. Nah, saya bayangkan itu Poltek PP ini kan semacam pelayaran kayak kirain itu semua harus berlayar gitu. Ternyata ada yang memang khusus Itu untuk bagian tergantung dari administratif. penempatan Ada dan gitu. saya juga nggak tahu bakal Ya, penempatan berarti kakak nanti lulus jadi langsung kita ditempatkan di terima Makassar ya? enggak Pak, kita siap ditempatkan di Iya, tapi Makassar kan dulu. kakak Polbitnya itu kan berdasarkan provinsi. Oh enggak. Oh gitu. Oh yang saya paham kirain itu Polbit itu karena Polbit provinsi kan ya, kota provinsi nih. Misalkan kakak nih Polbit provinsinya itu di Makassar, terus ada juga provinsinya itu di Banten gitu. Nah, karena dia memiliki untuk di Polbit itu di Banten, dia balik lagi ke Enggak, kampungnya ke tergantung Banten dari kayak gitu. Ternyata bisa juga ditempatkan di seluruh Indonesia tergantung dari pihak sekolahnya. Oh gitu. Gitu. Iya, soalnya kalau dari STAN ataupun kemarin sih STTD kayak gitu ya, dari STTD. Yaitu Polbitnya itu Kalimantan gitu, Kalimantan Selatan gitu. Dan untuk dia balik lagi ke Kalimantan untuk Selatan. balik ke Tapi mungkin ya itulah asal kan kebijakannya kembali berbeda ya. ke kota Jadi asal tergantung tuh dari mungkin emang kalau kita dapat IPK belum tahu tertinggi nih dia nantinya itu itu boleh dipertimbangkan. Iya. hmm, oh tuh iya baik itu emang jadi teman-teman semua seperti itu ya. Jadi emang harus siap baik itu untuk ya akademik, bisa juga untuk keuangan, bisa juga untuk ya mental. Nah, itu kalau nanti kalau Mau teman-teman bagaimana itu lagi kan? ditempatkan misalkan di Papua gitu. Bisa aja kan kayak gitu. Siap Kak kalau di Papua? Iya betul. Oke baik Kak. Jadi emang untuk ini saya cukupkan saja ya untuk hari ini. Makasih banyak sebelumnya Kak sudah share ataupun bisa berbagi informasi buat saya, terutama buat teman-teman semua di sini yang ikut lab bareng. Semoga bermanfaat dan mohon maaf nih ganggu waktunya nih kakak Libur untuk bekerja. meluangkan waktunya gitu. Berarti sekarang libur ya kayak lagi libur lah, lagi gitu. Siap. Jadi teman-teman semua untuk sore hari ini mungkin saya cukupkan saja dan saya juga terima kasih buat kakak Ya sudah Kak. berkenan ya memenuhi undangan kami untuk lab bareng. Jadi semoga bermanfaat untuk semua. Saya tutup ya kak ya. Terima kasih kak. Selamat berpuasa. Demikian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.